Saudara, membuka segmen Ramadan Dunia, kami langsung ajak Anda ke Norwegia. Kita sudah terhubung dengan Todung Mulya Lubis, Duta Besar Republik Indonesia untuk Norwegia yang juga merangkap Islandia. Nah, ini sudah langsung muncul. Selamat pagi Pak Dubes waktu Jakarta. Selamat pagi, apa kabar? Baik, Pak Dubes gimana? Kabar sehat ya? Kalau di Norwegia berarti sekarang jam berapa Pak? Di Norwegia ini setengah 10. Setengah 10 malam ya. Berarti sudah buka puasa Pak ya? Sudah ya? Belum lama. Belum lama, oke. Oh iya, puasanya lebih lama di sana Ya. Pak ya? Gimana sih Pak di sana suka duka puasanya? Kabarnya juga jadi salah satu negara yang puasanya paling lama. Cukup lama ya, sekitar 18 jam ya. Tapi karena kita di sini kan tidak terlalu panas. Walaupun sebetulnya kita sudah mulai masuk musim panas ya. Di awal musim panas, ya, menjelang awal musim panas, tapi tidak terlalu panas, jadi ya kita tidak terlalu merasa kehausan ya. Cuman kan batasannya karena kita ini stay at home ya, tidak bisa keluar terlalu aktif, ya jadi ya ada perasaan boring juga ya. Iya. Tapi ya all in all, kalau kita memang mau khusyuk puasa, ya ini momen-momen yang sangat khusyuk untuk bulan puasa, untuk puasa sebetulnya, untuk beribadah. Untuk Pak Mulya sendiri ini bukan puasa pertama di Norwegia gitu kan? Apa nih Pak yang paling merasa berbeda dari puasa-puasa tahun sebelumnya, apalagi di tengah pandemi seperti ini? Ya buat saya ini puasa yang ketiga selama saya di Norwegia. Nah yang berbeda apa? Sebetulnya kan orang Indonesia tuh senang sosialisasi. Iya betul. Jadi kalau tadi Anda sebut buka bersama, kita di Indonesia itu selalu ke restoran, ke hotel buka bersama. Nah di sini juga ada acara buka bersama. Kita di kedutaan selalu bikin acara buka bersama dengan warga Indonesia yang ada di sini. Tapi ini kan tidak mungkin karena ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah Norwegia. Praktis sebetulnya kita masih dalam situasi lockdown. Ya. Nah karena jumlah masyarakat Muslim di Norwegia itu tidak besar, 170.000 ya semuanya. Jadi kita sebetulnya sebagai warga Indonesia yang jumlahnya tidak juga besar di Indonesia, di Norwegia dan di Islandia, sekitar 1.400, ya kita sangat dekat satu dengan yang lain. Ya. Jadi kita suka diundang makan ke tempat yang lain ya kan, atau datang ke tempat kita. Nah ini yang tidak mungkin dilakukan, jadi kita agak miss di situ, agak kehilangan di situ. Agak kehilangan di silaturahmi pas Ramadannya itu Pak ya. Ya. Tapi berbicara mengenai tadi sudah disentuh juga oleh Pak Dubes begitu, pembatasan. Di sana sendiri seperti apa Pak kebijakan terutama dalam pembatasannya di Norwegia dan juga di Islandia sekarang? Norwegia dan Islandia termasuk negara yang dianggap berhasil dalam menanggulangi COVID-19. Kenapa? Karena pemerintah Norwegia dan Islandia itu sangat strict dan disiplin, sangat konservatif, percaya pada ilmu pengetahuan, pada sains, jadi tidak berani untuk melakukan pelonggaran. Nah kalau kita melihat negara tetangga, Swedia, mereka tidak ada lockdown, tapi jumlah kematian sangat banyak. Nah kalau kita di sini, yang dites saja sudah 177.000. Nah kalau kita melihat jumlah penduduk yang hanya 5,5 juta jiwa, angka 177.000 ya lumayan cukup banyak. Ya. Nah jumlah yang meninggal juga tidak banyak, masih di bawah 100. Masih di bawah 100 kalau saya nggak salah ya. Nah jadi ya tidak terlalu signifikan, tapi menurut saya ya Norwegia ini akan bisa cepat ya keluar dari situasi ini karena penduduknya sangat disiplin dan pemerintahnya juga cukup disiplin. Ya, tapi kalau berbicara warga negara Indonesia sendiri Pak, baik di Norwegia ataupun di Islandia begitu saat ini seperti apa? Berapa banyak sih Pak warga negara kita di sana? Sehat semua ya? Tidak banyak, sekitar 1.400-an ya. Oke. Karena kan tidak semua warga negara itu melapor ke kedutaan. Jadi yang terdata dengan kita hampir 1.400, tapi bisa jadi jumlahnya lebih. Kenapa? Karena mereka tidak melapor sama sekali. Ya. Nah kita tiba-tiba dikejutkan ada awak kapal Indonesia misalnya, yang terdaftar di sini, bekerja pada perusahaan Norwegia, kapal pesiar. Tapi kita tidak tahu karena mereka tidak pernah melapor ke kedutaan. Jadi kalau Anda tanya jumlahnya pada saya, ya mungkin lebih dari 1.400. Tapi yang terdaftar pada kita sekitar itu. Tapi yang terdaftar baik di Norwegia ataupun di Islandia semua kondisinya sehat Pak?
Alhamdulillah tidak ada satupun yang terkena terinfeksi COVID-19 ya. Tapi kan kita saling mengingatkan, saling menyapa satu dengan yang lain. Nah inilah gunanya teknologi media sosial yang sangat membuka pintu, membuka peluang bagi kita untuk lebih cepat berkomunikasi. Nah Pak Dubes, berbicara tadi kan habis buka nih, nah buka puasa ini biasanya kan berkaitan juga dengan makanan, dengan apa namanya takjil begitu. Di sana sendiri cari makanan halal gampang? Ya kalau kita cari makanan halal ada ya, tentu tidak banyak, tidak sebanyak di Indonesia. Tapi kita bisa membeli daging ya, halal ya, yang lain-lain juga ya. Dan ya orang Indonesia tetap saja buka seperti orang Indonesia, ya punya tajil yang biasa seperti kita punya tajil di Indonesia, makan kolak, makan yang lain-lain ya, makanannya juga nasi ya. Jadi nggak lucu buka puasa makan steak gitu. Walaupun kadang-kadang enak juga buka puasa makan steak. Iya, Pak Dubes. Tapi tadi berbicara mengenai apa namanya silaturahmi yang memang juga sekarang harus terbatas begitu. Ada kegiatan-kegiatan mungkin dari KBRI untuk tetap menjalin silaturahmi, mungkin dengan virtual, buka puasa bersama virtual begitu ada? Hari Kamis yang akan datang ya, kita ada apa namanya tauziah dari Profesor Dr. Komarudin Hidayat untuk warga Norwegia dan Islandia ya, sebelum buka puasa. Ya. Jadi ini salah satu kegiatan silaturahmi dan kita juga melakukan satu pertemuan melalui Zoom beberapa kali dengan warga di sini. Dan kita juga sedang mengundang ustadz yang lain untuk memberikan tauziah buat masyarakat Indonesia di sini sehingga mereka juga bisa mendapatkan suasana bulan Ramadan yang lebih khusyuk. Baik, tetap berencana untuk melakukan kegiatan-kegiatan silaturahmi begitu ya Pak Dubes ya dengan cara-cara virtual. Terima kasih sekali lagi Pak Duta Besar Republik Indonesia untuk Norwegia merangkap Islandia, Pak Todung Mulya Lubis telah meluangkan waktu bagi Kompas TV. Terima kasih Pak.